Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, rawatan pagi ya. Main badannya sehat itu gimana? Jadi kita ngopi dulu, teman-teman. Rebus air, siap-siap untuk ngopi dulu. Ya kan, kita tinggal sebentar. Terus aku selalu menyiapkan ini dia, ya. Tuh, jangkrik kita siapkan dulu. Ini di jam berapa ya? Jam 9 kurang seperempat ya. Nah, ini kita keluarkan dulu penghuni geng. Ini dia, teman-teman, penghuni gengnya ya. Seperti biasa, rotanku tuh cuma seperti ini, teman-teman. Apa yang akan membuat kalian galau? Nah, yang namanya ngerawat burung itu ya seperti ini: bersihkan, jemurin, anget-anget ya kan nih. Oh, coba standby om, standby. Kita standby, teman-teman. Tuh, posisi penuh ya, posisi penuh. Berhubung ini masih penuh, belum mandi dia. Kalau udah mandi ya nggak penuh. Nah, terus berapa kali sehari diisi, teman-teman? Karena ini burung dirawat ya, setiap hari dia keluar jemur. Jadi bukan bentuk power yang cuma ngecedok di sini doang, karena masih banyak PR-PR-nya yang perlu diperbaiki, teman-teman. Antara lain satu, staminanya masih belum bagus ya kan. Kadang isiannya royal, belum royal isian bunyinya, masih ada ngupluknya ya kan. Terus apalagi yang dides, burung-burung dides. Nah, kalau dari dulu kan saya terus terang paling anti burung didis ya. Kalau didis itu sebenarnya, kalau untuk menurut saya pribadi, itu burung sedang tidak, ya belum kondisi lah, karena ya memang bulunya itu lagi jelek, banyak tombenya. Nih, ini burung yang saya bawa kemarin. Nah, ini juga rencana nanti mau main. Ini burung kemarin saya bawa, ini videonya ada ya, untuk temen-temen rawatan kayak apa tuh kotorannya dia. Makanya banyak, teman-teman, makanya ini banyak tuh. Ini juga banyak nih. Ini baru kemarin loh, kemarin sore di pisang udah habis tuh. Ini masih masih nih pisang tuh. Burung tuh kayak gini, teman. Burung kita tuh kayak gini. Nah, tapi dia aktif, nggak dibawa ke lapang tuh, dibuka diablak tuh nggak lenglong. Aktif burung kita. Tuh dari cara lompatnya ya kan, lemes. Lenturnya ya, bukan lemes, lentur badannya loh. Seperti itu. Tuh murai batu di sana. Ya. Oke, kita siapkan kopi dulu sebelum mengeluarkan dia, dan kita siapkan pisangnya dulu. Jadi kalau aku tuh pagi itu selalu yang pertama itu kopi ya. Terus kita siapkan pisangnya, teman-teman. Kita ambil pisang dulu sebentar ya. Oke, kita buka dulu, teman-teman. Pisangnya kita buka dulu, teman-teman. Agak susah ya. Pisang aku juga seperti ini. Oh, bagus pisang mengkal apa pisang mateng karepmu, teman-teman. Kalau kamu adanya pisang mateng ya kasih mateng. Ini mateng tuh. Tuh. Justru kalau yang matang tuh tenaganya tuh cepet terserap. Cepet terserap, nanti gebung melet om. Ini kepok putih kawan, bukan kepok kuning, kepok putih. Oke, kita tuang kopi dulu sebentar. Kopi sudah ready, jangkrik sudah. Baru kita keluarkan penghuni geng, teman-teman. Kita keluarkan dulu satu ya. Kita jemur-jemur tipis ya. Kalau yang butuh jemur ya jemur. Nih, bunyi krek-krek, teman-teman. Kalau kamu punya burung cak hijau, bunyi krek-krek, cara ngilanginya gimana? Jangan dijemur. Udah nggak dijemur om, tapi masih bunyi krek-krek, mandikan. Udah nih dimandikan nggak bunyi krek-krek om, masih bunyi krek-krek om, tempatmu panas. Oh. Oke, kita jemur dulu, teman-teman. Tuh ya, 1, 2, 3. Kita jeripit kopi dulu, teman-teman, biar tenang.
Nah kalau udah ngopi kan pikiranmu tenang, ini lanjut dibersihkan karpetnya teman-teman. Bentar bersihin dulu ya, tuh kan masih pada kotor tuh. Terus ini juga masih pada kotor nih, tuh kita bersihkan dulu. Nah ini sambil nunggu penjemuran teman-teman ya, ini kita mau kasih makan dulu jangkriknya, kita siapkan dulu teman-teman. Untuk durasi penjemuran itu berapa lama, pokoknya aku kalau jemur standar aja teman-teman ini, karena burung-burung ya mungkin bisa dibilang jualan. Yang penting karpet ini kering teman-teman, karpet ini bawah ini kering, tuh yang sana juga kering, sana juga kering, udah angkat seperti itu. Oke kita siapkan dulu jangkriknya ya. Oke teman-teman, jadi ini udah kering ya. Alasnya sudah kering ya kan, burung juga udah kering. Kita angkat dulu, kita masukkan ke mana, ke koloninya teman-teman. Sebelumnya kita tata dulu guys, biar enggak jelepretan, kita rapi-rapikan. Jadi kita itu kalau melihara burung itu minimal ya kesehatan itu yang utama tuh teman-teman ya kan. Jemur nggak om? Jemur kalau aku sebenarnya nggak usah dijemur pun bisa teman-teman, cuman kan kalau untuk saya pribadi itu nggak marem. Kenapa? Karena nggak ada aktivitas, jadi burung ya kerjanya cuma begitu-begitu aja. Kalau saya kan kadang kerja kadang enggak. Seperti itu teman-teman. Enggak teman-teman, guyon. Maksudnya dirawat seperti ini nih, jadi satu, kesehatan burung kan tetap ya, karena kekontrol dalam artian dia ini dirawat tuh. Kandang walaupun kandang jelek ya, tapi usahakan kita itu rapi teman-teman, jangan semrawut. Untuk harian aku kandang selalu slotnya itu cuma satu, tak kasih satu nih tuh. Jadi biar nggak ribet tuh, biar nggak ribet, tarik bersihkan tuh gampang. Ini kita ademin dulu teman-teman, sampai kapan, berapa menit om, pasti kan ada pertanyaan begitu. Intinya kalau udah mingkem seperti ini udah bisa diberikan jangkrik kawan-kawan. Kalau masih belum seperti ini jangan, nanti dia tersedak, mengakibatkan burung itu jadi nggak sehat ataupun sakit. Nah, lo ngerawat sehat aja belum bisa kok nanya settingan. Oh, gembung om, ini kalau kalian ini pasti pusing, ini hariannya gembung om, gimana? Gembung itu dekat saya, kalau nggak dekat saya nggak gembung. Oh ya, nggak usah nanya settingan dulu, rawat sehat seperti ini ya, nanti dilihat lanjutnya seperti apa. Kita ambil yang satunya itu udah kering atau belum. Jadi sambil menunggu penjemuran kita mandiin murai juga teman-teman. Oh ya kan, ya habis kerja malam dia kan, malam Jumat, jadi dia kerja malam. Untuk murai memang aku jarang jemur, ya sesekali aja buat iseng-iseng berhadiah kayak Ciki. Ini yang tak bawa kemarin, ini nanti juga mau dibawa lagi nih rencana. Ini jangkriknya teman-teman yang sudah tak siapkan, kita berikan satu-satu ya. Angel ikan, angel nasinya. Satu megang kamera, satu megang ini, karena aku nggak ada tripod teman-teman, jadi kita natural. Hitung teman-teman tuh, kalau nanya berapa om jangkriknya, kalian hitung.
Kalau udah mingkem kasih. Ini belum mingkem dia. Kalau belum mingkem jangan dikasih. Kenapa? Nanti tersedak. Seperti itu. Hitung ya. Tuh. Jadi biar enggak, Om jangkriknya berapa, Om ini itu berapa. Nah, dihitung kawan-kawan. Utamakan itu kalau mau sharing itu yang jelas nanyanya, kasih keterangan juga yang jelas, jadi jawabannya itu juga jelas tuh. Oh, burungmu masih pada mencret, udah nanya settingan. Kalian nggak sadar burungnya pada mencret. Ini sisanya ya, sisanya ini teman-teman, ini kasih kuncen, ini kuncennya ini guru vokal, dan nih gembung nggak, mau gembung kayak mau nggak kayak terserah, ntar nyantelin. Ini kuncen ini udah makan. Oh, ini namanya setelan balap teman-teman. Oh. Jadi semua itu nggak ada yang tak beda-bedakan teman-teman. Semua dari ketiga ini yang di sini ini semua rawatan sama. Ini posisi udah mandi belum? Dia mau mandi atau enggak? Ya, kalau udah rawatan seperti ini, ya biasanya kita itu nggak usah pusing memandikan. Dia habis dijemur pasti mandi. Mereka ini bertiga ini, ya, nih pasti mandi setelah dijemur habis kasih extra puding. Nanti dia selang beberapa saat didis-didis ya kan, baru mandi. Seperti itu. Ini rawatan harian teman-teman ya. Masih mau tanya lagi settingannya gimana, Om? Settingan itu berbeda-beda teman-teman. Kalian bisa nemuin rawatan harian ataupun setelan extra fooding hariannya aja di burung kalian sendiri, itu udah bagus. Baru nanti naik ke settingan. Kalau kalian masih punya burung gembung melet, ya kan, gembung terus bunyi krek itu nggak usah nanya settingan teman-teman. Jalan pun itu percuma, hanya Senin Kemis. Kan tak bilang hanya Senin Kemis itu. Kenapa Om kok jangkriknya nggak banyak? Lah terserah saya. Saya tuh memang nggak pernah memberikan jangkrik ataupun extra fooding banyak-banyak. Kenapa? Alasannya boros. Boros, pengeluaran kita jadi boros. Oh, sedikit aja enak kok, ngapain banyak-banyak. Kalian tuh jangan terlalu didoktrin full EF. Oh, jalanin burung aja belum fasih. Tuh loh. Nanti kalau kalian udah bisa teman-teman, nanti tak ajarin lagi. Ya. Kalian ini udah umpamanya nih, burung kalian udah jalan lapangan, udah enak lah, udah sering juara. Nanti tak ajarin caranya ngerusak burung lagi. Kalian rusain ya. Kalian rusain terus kalian benerin lagi. Nah, nanti kalau itu lulus, nah wis kalian nanti jadi suhunya hijau. Kalau aku kan pemula ya. Seperti itu. Nah, kalau pengen detail, ini pakai apa Om putih-putih tuh? Jamu teman-teman. Aku jualan jamu. Jamu ini tidak diharuskan ya. Kenapa? Walaupun aku jualan kok nggak diharuskan. Ya mau beli ya syukur, nggak ya udah kok, itu burung-burung kalian. Lagian juga kalau nggak juara juga aku nggak beliin tiket kalian kok. Kalau aku juara juga nggak ngasih uang ke kalian, nggak ngasih kopi rokok ke kalian. Seperti itu. Beda kalau pakai jamu saya, kalau ketemu saya nggak juara nanti tak berikan kopi teman-teman. Seperti itu. Tapi ingat, jamu ini ya itu jangan dijadikan acuan bahwa pakai jamu pasti juara. Seperti itu teman-teman ya.
Jangan jadi acuan seperti itu. Ini jamu. Ini tuh hanya fungsinya untuk apa? Ya membantu sistem pencernaan menjadi lebih bagus, lebih sehat. Terus burung lebih aktif, nafsu makannya juga terjaga. Seperti itu. Ada yang buat biar nggak cacingan, ada yang buat burung jadi enak bongkar materinya. Intinya itu sehat. Kalau burungmu sehat, itu mau isian, mau jamtrok itu menyusul. Kalau burungmu nggak sehat, ya boro-boro jamtrok, ngising ataupun berak aja susah. Mencret-mencret. Seperti itu. Kalian tuh nggak usah mikirin, oh ini over birahi, over emosi. Wes kalau kalian mikirin over birahi, over emosi, wes kalian suruh kawinin aja burungnya. Nggak usah buat lomba. Kenapa seperti itu? Kalau kalian masih didoktrin dengan over emosi, over birahi, over zina, ya. Bahkan sempat tak bikinkan konten kan, over zina, over birahi, gembung melet, bunyi krek-krek lah. Wong sinaunya separuh perjalanan udah melenceng lagi. Orang itu butuh kesabaran teman-teman. Telaten dulu sebulan dengan rawatan seperti ini. Nah, nanti kalau udah kalian udah bisa terus nyeting di lapangannya udah juara itu saran saya perlu kalian rusain lagi burungnya lah, nanti dibenerin lagi. Kalau udah begitu udah bisa, itu ngunci burung teman-teman. Kalau bilang cucak hijau itu settingan rawatan nggak ngunci, ayo ya sini satu orang siapapun kalau bilang rawatan cucak hijau itu berubah-ubah, tak suruh ke sini ya kan, belikan tiket, kalau nggak jalan uang tiket kembali, tapi kalau jalan ya ini kan pembuktian pasti kan ada upah tahu teman-teman, 1 juta untuk saya. Pilih, kalian tinggal pilih yang mana ya. Ke sini ini ada 3 burung. Kalau bilang settingan cucak hijau itu nggak ngunci, nggak sama, kita tes bawa, pilih, kalian pilih 1 atau 2 burung bawa dengan settingan sama, rawatan sama, ya kan. Kalian yang nyeting, aku cuma ngasih tahu ini jangkriknya sekian sekian sekian, ya. Nanti kalau jalan oke, besok kesini lagi tunjuk 3 burung ini yang mana. Kalau dia jalan lapangan, jalan aja lah ya. Kalau juara buat saya, tapi kalian neketin kalau jalan lapangan ngasih saya uang 1 juta. Pilih. Atau kalau enggak burung kalian titip 1. Titip 1 di sini yang rusak, tapi saya mau tahu burung itu sebelumnya itu gimana, terus udah bongkar isian atau belum. Nah, nanti posisinya dia rusak, yang penting dia mau makan pisang, kondisinya syukur sehat ya. Dalam artian sehat itu aktif lah, nih kayak ini loh. Di sini seperti itu, bawa taruh sini, ya kan. Kalau ada yang bilang settingannya berbeda, tak samakan, kasih saya waktu ya 2 minggu, tak samakan. Ayo. Tapi kalau udah jalan, sebelum tak rawat seperti itu, saya tanya dulu harganya berapa. Umpamanya seharganya 1 juta ataupun 2 juta ini om. Ya, nanti kalau udah jalan, kalian harus mengambil burung ini dengan harga 2 kali lipat. Begitu. Tapi kalau nggak jalan, anggap ya kalian ngerawat gratis. Bagaimana teman-teman? Jadi kalian itu jangan terus dibodohi dengan kata-kata over birahi, over emosi, over jina. Wis, mending jadi toyol aja, jelas dapat uang. Karena orang yang berbicara seperti itu tuh main burung kegantengan tuh pasti judulnya ingin mencari uang. Wis rasa munafik, aku juga kadang begitu. Kita sama-sama fair lah. Ayo, siapa yang mau coba ya kan? Daripada kalian beli burung prestasi harga 3 juta, 5 juta ya, nanti dirawat seminggu mogok. Wes, burungmu beli harga 1 juta. 2 minggu di sini nggak jalan, anggap free rawatan. Tapi kalau jalan kalian harus ambil burung itu dengan harga 2 kali lipat ya. Nanti tak kasih tahu rawatannya, settingannya dengan detail dan tak ajarin sampai kamu bisa jalanin itu burung.
seperti itu. Tapi kalau udah jalan ya jangan nanti kalau gembung melet bawa ke sini lagi, gembung melet bawa ke sini. Ya sini emangnya pantai asuhan. Gimana kawan-kawan? Hah? Mau berani tantangan seperti ini? Ini bukan masalah sok pintar atau apa, teman-teman. Saya sendiri itu nggak suka kalau orang itu didoktrin overbirahi, ngerawat burung itu overbirahi, over emosi. Seperti itu nggak suka, karena mau sampai kalian jadi hantu nanti, ya kan? Itu walau alam kalian itu bisa ngerawat burung dengan bener. Aku tuh kasihan sama kalian itu. Kasihan kenapa? Setiap main itu kondangan terus, ya kan? Beli burung mahal, macet lagi. Wes jelas nih kalian pilih. Kita pembuktian mau model gimana? Ayo ini tunjuk aja atau bawalah burung kalian ke sini satu. Ya, nanti dites di sini. Kalau nggak jalan anggaplah kalian ngerawat gratis, tapi kalau jalan kalian harus ambil udah harga 2 kali lipat dari harga burung. Itu udah free rawatan harian, free settingan lapangan, dan itu ngunci. Tak ajarin ngunci itu burung, tonton. Nah, gimana? Mudah? Gampang? Ayo. Atau mau ngambil salah satu ya tinggal tunjuk aja. Om saya suka burungnya, tinggal kalau harga cocok tak garansi teman-teman, tak ajarin sampai nanti. Ini kan burung prestasi, semua ini udah prestasi. Sebelumnya itu rusak macet, ini sekarang udah prestasi, tak jalani lagi semua. Kan kemarin kan aku bingung kalau ini tak benerin karena burung masih di rumah cuma satu ya. Kalau ini tak benerin aku nggak bisa ngonten, nggak bisa ngasih edukasi lah. Cuman ini burung 3 ini kan ya ekspektasi rusak juga lah. Ini tak benerin semua. Bosen kondangan terus ataupun bosen digantang matung, digantang lenglung, dibuka kerodong lenglang lenglung plonga plongo, tak jalanin seperti itu. Tinggal tunjuk harga cocok, silahkan dibungkus di bawah. Bonus tak ajarin ya sampai jalan lapangan. Kalau masalah prestasi kan ya nggak bisa teman-teman, kalau prestasi harus prestasi om. Wah sampai budek gitu. Nanti kalau aku sogok jurinya dikasih burung itu nggak jalan, banyak bunyi kuik-kuik, prestasi salah. Nah, lebih baik jalan di lapangan, ya kan? Ya kalian seenggaknya bisa. Karena kalau kalian ngerawat satu burung bisa, itu semua itu sama teman-teman. Kalau gaya main itu mengikuti seperti itu. Seperti itu konco-konco. Ya, jelas. Settingan lapangan nanti. Ya, kita rawat satu-satu dulu, rawatan harian dulu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalian tuh jangan baperan kalau main burung, terus jangan ngerasa wah Om Rio ini sok tahu, sok bisa. Enggak begitu teman-teman. Aku tuh kasihan sama kalian yang kondangan-kondangan itu kasihan, terus terang. Kalau untuk sombong itu apa sih yang disombongin? Kan seperti itu. Kalau aku ngasih tahu rawatan, ngajarin orang, yang ngasih edukasi lah. Terus orang itu bisa, itu suatu kebanggaan teman-teman. Kalau ketemu di lapangan tuh pasti nyapa. Om, nah ngopi-ngopi om, ngopi gratis om, oh siap. Aku tuh seneng kumpul-kumpul teman-teman. Jadi untuk apa aku mengatakan burungku tuh nggak bagus? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena burung-burung yang di rumah ini tuh burung-burung rusak sebelumnya. Jadi apa yang bagusnya? Seperti itu. Tapi kalau beli burung juara dirusakin itu udah biasa, sering ya, mungkin bisa. Tapi kalau burung rusak dibikin juara, dan itu kalau kalian kalau mau belajar, ya, ini saya kasih saran, jangan sama yang punya burung cuma satu itu tok. Itu kebetulan bisa. Kalau diterapin kok wah jalan, nah itu suatu kebetulan bisa. Tapi kalau burung banyak silih berganti, lah itu perlu dicurigai, diwaspadai, perlu dipantau. Nah, seperti itu. Jelas? Aku tuh kalau ngomong pakai jamu, aku pakai jamu, tapi kan jamu herbal sendiri, teman-teman, bikin sendiri. Monggo lah, silahkan kalau yang nggak percaya main ke rumah. Kita sharing-sharing di sini, ya kan? Tuh. Di rumah udah on. Burung itu di rumah tuh udah
udah diwarain ngaji teman-teman tuh. Yang mana coba tebak teman-teman, yang bunyi itu yang mana? Jadi mereka ini ya istilahnya kayak diajarin ngaji dia, diajarin ngamuk seperti itu. Ini kalau ngamuk sama bos seperti ini. Seperti itu ya. Oke, sementara gitu dulu teman-teman, aku tak ngasih, masih ada kegiatan di atas, masih ada murai, kita mau ngasih makan murai dulu. Semoga bersama manfaat dan juga jangan baper. Yang jelas jangan baper, tetap semangat teman-teman untuk lebih maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.